Polisi dari Polres Cianjur bersama dengan warga berusaha dengan alat seadanya mengeluarkan tubuh Asep yang terjepit di dalam truk. Kapolres Cianjur AKBP Asep Guntur Rahayu menyatakan polisi masih memfokuskan upaya pertolongan korban. Sementara untuk mengungkap penyebab kecelakaan, polisi baru memulai proses olah TKP, namun hal itu terkendala karena masih adanya korban di lokasi kejadian. Kapolres Cianjur menegaskan penyelidikan tabrakan beruntun ini akan dimulai segera setelah seluruh korban dievakuasi. Dugaan sementara kecelakaan maut di desa Gekbrong Cianjur itu diduga akibat truk mengalami remblong. Polisi juga melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga menjaga ketertiban warga yang terus berdatangan untuk melihat lokasi kejadian. Sampai saat ini korban yang kita ketahui itu ada yang 4 orang yang meninggal di TKP, kemudian yang luka berat dibawa ke rumah sakit, meninggal sekitar 6 orang di sana. Jumlah korbannya kami belum identifikasi secara keseluruhan karena kita lebih mementingkan untuk mengevakuasi dulu, memberikan 10 orang tewas dan 7 lainnya kritis akibat tabrakan beruntun yang terjadi di jalur utama Cianjur Sukabumi, Cianjur, Jawa Barat. Menurut saksi mata, sebuah truk yang dikemudikan Asep Suhandi, warga Kampung Naga, Tangerang, Banten, melaju dari arah Sukabumi ke Cianjur. Truk diduga mengalami remblong saat melintas di desa Bangbayang, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, truk menabrak sejumlah pengendara motor, penyeberang jalan, dan sebuah angkot. Selain itu, truk juga menghantam rumah dan depo air minum isi ulang sebelum berhenti dalam kondisi hancur. Korban langsung dilarikan ke RSUD Cianjur untuk mendapatkan perawatan. Sementara petugas berusaha mengevakuasi pengemudi truk karena terjepit badan truk. Angkut ugal-ugalan dengan mobil kendaraan elf dari atas juga dengan mabal dan dari di bawah kita 10 unit motor berangkat dari atas. Ada berapa orang yang ditabrak, Pak? Yang ditabrak 10 adanya ada 7 kendaraan motor, semuanya berboncengan. Terus korban anak sekolah ada 2, bayi ada 1. Terus sekarang yang tertimbun ada berapa orang? Yang tertimbun kemungkinan ada 1 atau 2. Sampai saat ini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab tabrakan beruntun yang menewaskan 10 orang di Cianjur, Jawa Barat. Keterangan yang dihimpun dari sejumlah saksi mata menyebutkan sebuah truk pengangkut pasir tanpa muatan dengan nomor polisi B9479GDA yang dikemudikan Asep Suhandi melaju kencang di Jalan Raya Sukabumi menuju Cianjur. Saat melintas di desa Bangbayang, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, truk melaju zigzag dan tidak terkendali. Akibatnya truk menabrak mobil angkot dan sejumlah sepeda motor dan juga pengguna jalan. Truk baru berhenti setelah menerjang 3 bangunan berupa rumah warga, bengkel, serta depo air minum isi ulang. 10 tewas dalam peristiwa itu dan 7 orang lainnya dalam kondisi kritis. Seluruh korban dibawa ke RSUD Cianjur. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari kecelakaan maut di Cianjur, Jawa Barat, kami telah bersama dengan AKBP Asep Guntur Rahayu melalui sambungan telepon. Ya, selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Dora. Ya, Pak, bagaimana perkembangan terkini terkait dengan proses evakuasi supir truk yang kabarnya terjepit dan ini menjadi penyebab kecelakaan maut yang menewaskan? Sejauh ini ada 10 orang tewas, benar seperti itu, Pak? Baik, Mbak.
terkait dengan musibah kecelakaan di Kampung Bang Bayang, Kecamatan Gembrong. Itu memang untuk korbannya ada 10 orang yang meninggal dunia, kemudian 3 luka berat dan 6 luka ringan. Ya, sampai sejauh ini Pak, sudah diketahui kemudian ini penyebab dari kecelakaan maut? Untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan. Karena kita harus membuktikan dulu secara ilmiah apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan tersebut. Walaupun memang ada dugaan awal bahwa disebabkan oleh rem dari truk tersebut tidak berfungsi. Berapa kilometer ini kendaraan kemudian tidak terkendali hingga menabrak, ada 3 bangunan, ada rumah, kemudian depo air dan juga bengkel, Pak? Bisa kami jelaskan, ini tanjakannya sendiri kalau dari arah Cianjur, tetapi kalau dari arah Sukabumi ini ada turunan. Jadi mobil truk ini dari arah Sukabumi jalanannya menurun cukup panjang. Ini di Gembrong ini sekitar 7-10 km terus menurun ke bawah. Nah, mobil ini dari atas kemungkinan tadi remnya tidak berfungsi, kemudian cincang sekitar 2 atau 3 km, kemudian menabrak angkot, selanjutnya menabrak motor dan menabrak bangunan. Sebetulnya bangunan tersebut adalah satu bangunan tetapi digunakan untuk 3 kegiatan. Jadi ada bengkel, kemudian ada isi ulang dan yang satunya tempat tinggal. Jadi itu satu bangunan sebetulnya. Ya Pak Kapolres, bisa diceritakan bagaimana ini kronologi dari kejadian Pak? Ya, kronologisnya seperti disampaikan tadi, mobil dari arah Sukabumi, mobil truknya, kemudian dimungkinkan ini karena remnya tidak berfungsi dan jalanan menurun, sehingga dia tidak bisa mengendalikan mobilnya si sopirnya, sehingga kemudian menabrak angkot dan menabrak 5 motor, dan terakhir menabrak satu bangunan, di mana di bangunan tersebut ada 3 tempat dibagi 3, yaitu untuk bengkel, untuk depot air minum dan untuk tempat tinggal. Gitu, Pak Kapolres, untuk kondisi dari supir truk sendiri saat ini seperti apa, Pak? Kondisi sopir sudah berhasil kita evakuasi. Sekarang ada di RSUD, luka berat. Jadi sopir dengan kernet luka berat. Baik, terima kasih Pak Pak Asep Guntur, Kapolres dari Cianjur, Jawa Barat. Para korban cukup emosional menerima kenyataan. Keluarga korban tabrakan beruntun di Jalan Raya Cianjur Sukabumi seakan masih belum percaya anggota keluarga mereka telah tiada. Kabar meninggalnya anggota keluarga mereka akibat ditabrak truk ini masih sulit diterima. Para keluarga korban bahkan terkejut begitu mendengar sang sopir truk yang menabrak para korban masih dalam keadaan selamat. Masih di situ Ibu, masih di lantai. Berupi nama. Para keluarga korban bergantian masuk ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur. Seluruh korban, baik 10 korban tewas dan 8 korban luka, ditempatkan di rumah sakit ini. Hingga saat ini, petugas baru bisa mengidentifikasi 8 korban tewas, karena 2 keluarga korban tewas lainnya belum mendatangi rumah sakit. Total yang ada di sini, di kamar jenazah, kurang lebih 10 orang, dengan luka berat 5 orang, 3 orang luka ringan. Itu warga mana saja itu? Apa? Warga mana saja? Kebanyakan warga Sukabumi Cianjur. 2 lagi belum. Oh, 8 sudah teridentifikasi. Sudah teridentifikasi. 2 lagi belum. Soalnya keluarganya belum datang sini. 8 korban tewas yang sudah teridentifikasi adalah Muhammad Lan Sutarman 11 tahun, Herdiana 34 tahun, Marsha 4 tahun, Siti Aminah 15 tahun,
Siti Fatmawati 13 tahun, M. Yusef 16 tahun, Aisyah 34 tahun, serta sopir angkot Komar 35 tahun. Semua korban tewas merupakan warga Warung Kondang dan Getbrong Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Denny Hendra, Hairunsyah, TV One mengabarkan. Baik, pemirsa, kami hadirkan kronologi tabrakan beruntun. Polisi dari Polres Cianjur bersama dengan warga berusaha dengan alat seadanya mengeluarkan tubuh Asep yang terjepit di dalam truk. Kapolres Cianjur AKBP Asep Guntur Rahayu menyatakan polisi masih memfokuskan upaya pertolongan korban. Sementara untuk mengungkap penyebab kecelakaan, polisi baru memulai proses olah TKP, namun hal itu terkendala karena masih adanya korban di lokasi kejadian. Kapolres Cianjur menegaskan penyelidikan tabrakan beruntun ini akan dimulai segera setelah seluruh korban dievakuasi. Dugaan sementara kecelakaan maut di desa Getbrong Cianjur itu diduga akibat truk mengalami remblong. Polisi juga melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga menjaga ketertiban warga yang terus berdatangan untuk melihat lokasi kejadian. Sampai saat ini korban yang kita ketahui itu ada yang 4 orang yang meninggal di TKP, kemudian yang luka berat dibawa ke rumah sakit, meninggal sekitar 6 orang di sana. Jumlah korbannya kami belum identifikasi secara keseluruhan karena kita lebih mementingkan untuk mengevakuasi dulu, memberikan 10 orang tewas dan 7 lainnya kritis akibat tabrakan beruntun yang terjadi di jalur utama Cianjur Sukabumi, Cianjur, Jawa Barat. Menurut saksi mata, sebuah truk yang dikemudikan Asep Suhandi, warga Kampung Naga, Tangerang, Banten, melaju dari arah Sukabumi ke Cianjur. Truk diduga mengalami remblong saat melintas di desa Bangbayang, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, truk menabrak sejumlah... Sejauh ini, Pak, sudah diketahui kemudian ini penyebab dari kecelakaan maut? Untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan karena kita harus membuktikan dulu secara ilmiah apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan tersebut. Walaupun memang ada dugaan awal bahwa disebabkan oleh rem dari truk tersebut tidak berfungsi. Berapa kilometer ini kendaraan kemudian tidak terkendali hingga menabrak, ada 3 bangunan, ada rumah, kemudian depo air dan juga bengkel, Pak? Bisa kami jelaskan, ini tanjakannya sendiri kalau dari arah Cianjur, tetapi kalau dari arah Sukabumi ini ada turunan, jadi mobil truk ini dari arah Sukabumi jalanannya menurun cukup panjang. Ini di Getbrong ini sekitar 7-10 km terus menurun ke bawah. Nah, mobil ini dari atas kemungkinan tadi remnya tidak berfungsi, kemudian cincang sekitar 2 atau 3 km, kemudian menabrak angkot, selanjutnya menabrak motor dan menabrak bangunan. Sebetulnya bangunan tersebut adalah satu bangunan tetapi digunakan untuk 3 kegiatan. Jadi ada bengkel, kemudian ada isi ulang dan yang satunya tempat tinggal. Jadi itu satu bangunan sebetulnya. Ya, Pak Kapolres, bisa diceritakan bagaimana ini kronologi dari kejadian, Pak? Ya, kronologisnya seperti disampaikan tadi, mobil dari arah Sukabumi, mobil truknya, kemudian dimungkinkan ini karena remnya tidak berfungsi dan jalanan menurun, sehingga dia tidak bisa mengendalikan mobilnya, si sopirnya, sehingga kemudian menabrak angkot dan menabrak 5 motor, dan terakhir menabrak satu bangunan, di mana di bangunan tersebut ada 3 tempat dibagi 3, yaitu untuk bengkel, untuk depot air minum, dan untuk tempat tinggal. Gitu, Pak Kapolres, untuk kondisi dari supir truk sendiri saat ini seperti apa, Pak? Kondisi sopir sudah berhasil kita evakuasi, sekarang ada di RSUD, luka berat, jadi sopir dengan kernet luka berat. Baik, terima kasih Pak Asep Guntur, Kapolres dari Cianjur, Jawa Barat. Para korban cukup emosional menerima kenyataan.
Keluarga korban tabrakan beruntun di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi seakan masih belum percaya anggota keluarga mereka telah tiada. Kabar meninggalnya anggota keluarga mereka akibat ditabrak truk ini masih sulit diterima. Para keluarga korban bahkan terkejut begitu mendengar sang sopir truk yang menabrak para korban masih dalam keadaan selamat. Masih di situ Ibu, masih di lantai. Jumlah pengendara motor, penyeberang jalan, dan sebuah angkot. Selain itu, truk juga menghantam rumah dan depo air minum isi ulang sebelum berhenti dalam kondisi hancur. Korban langsung dilarikan ke RSUD Cianjur untuk mendapatkan perawatan. Sementara petugas berusaha mengevakuasi pengemudi truk karena terjepit badan truk. Angkut ugal-ugalan dengan mobil kendaraan elf. Elf dari atas juga dengan mabal dan dari di bawah. Kita 10 unit motor berangkat dari atas. Ada berapa orang yang ditabrak, Pak? Yang ditabrak 10 adanya ada 7 kendaraan motor. Semuanya berboncengan. Terus korban anak sekolah ada 2, bayi ada 1. Terus sekarang yang tertimbun ada berapa orang? Yang tertimbun kemungkinan ada 1 atau 2. Sampai saat ini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab tabrakan beruntun yang menewaskan 10 orang di Cianjur, Jawa Barat. Keterangan yang dihimpun dari sejumlah saksi mata menyebutkan sebuah truk pengangkut pasir tanpa muatan dengan nomor polisi B9479GDA yang dikemudikan Asep Suhandi melaju kencang di Jalan Raya Sukabumi menuju Cianjur. Saat melintas di desa Bangbayang, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, truk melaju zigzag dan tidak terkendali. Akibatnya truk menabrak mobil angkot dan sejumlah sepeda motor dan juga pengguna jalan. Truk baru berhenti setelah menerjang 3 bangunan berupa rumah warga, bengkel, serta depo air minum isi ulang. 10 tewas dalam peristiwa itu dan 7 orang lainnya dalam kondisi kritis. Seluruh korban dibawa ke RSUD Cianjur. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari kecelakaan maut di Cianjur, Jawa Barat, kami telah bersama dengan AKBP Asep Guntur Rahayu melalui sambungan telepon. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Dora. Ya Pak, bagaimana perkembangan terkini terkait dengan proses evakuasi supir truk yang kabarnya terjepit dan ini menjadi penyebab kecelakaan maut yang menewaskan? Sejauh ini ada 10 orang tewas, benar seperti itu Pak? Baik Mbak, terkait dengan musibah kecelakaan di Kampung Bangbayang, Kecamatan Gekbrong, itu memang untuk korbannya ada 10 orang yang meninggal dunia, kemudian 3 luka berat dan 6 luka ringan. Ya, sampai